Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Baik sahabat inovasi, masih di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, dan kali ini telah hadir bersama kita seorang siswa inovatif dari SMA Kusuma Bangsa Palembang, Nadia Safira Putri Zinedine dan Piskalia Florencia. Dengan inovasinya, efektivitas penggunaan lidah buaya dan ekstrak daun belimbing bulu terhadap nilai uji SPF dan sifat fisik tabir surya. Baik sahabat inovasi, mari kita sapa dua siswa inovatif dari Kusuma Bangsa Palembang. Selamat datang Nadia Safira Putri Zinedine, aku panggil Nadia aja ya, dan Piskalia Florencia, Piska. Iya, selamat datang adik-adik. Halo, nama saya Fiska. Saya meneliti sunscreen ini. Dan nama saya Nadia Safira. Oke, baik sahabat inovasi, kita pasti sangat penasaran ya dengan judulnya saja, karena apalagi di zaman sekarang memang benar-benar sangat diperlukan sunscreen yang efektivitasnya cukup tinggi karena memiliki SPF yang 45 dari kebanyakan pada umumnya. Bisa diceritakan nih Nadia atau bisa juga Piska, bagaimana ide dari inovasi ini sehingga tertarik untuk membuat inovasi penggunaan lidah buaya. Oke. Jadi ini tuh berawal dari kami kan mengikuti lomba penelitian siswa Indonesia atau OPSI, dan di situ kami tuh diminta untuk meneliti hal-hal yang ada di sekitar kami, apa manfaatnya untuk sekitar yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kami merasakan juga sebagai masyarakat, kalau misalnya kondisi iklim cuaca di Palembang saat ini tuh benar-benar panas, dan itu bahkan setelah kami riset dari badan BMKG itu suhunya itu sudah mencapai yang tertinggi untuk trimester awal abad ini aja, itu tuh udah benar-benar di atas rata-rata. Dan kami juga berpikir bagaimana kalau kita tuh butuh inovasi, butuh perlindungan pastinya untuk kulit kita, karena efek sinar matahari itu sangat berbahaya pastinya untuk tubuh. Nah, seperti yang kita tahu saat ini di pasaran tuh banyak ya sudah produk-produk tabir surya atau sunscreen kayak gitu, dan itu masih mengandung bahan-bahan chemical, bahan-bahan kimia. Kami merasa kalau sepertinya akan bagus sekali kalau bisa kami berhasil memformulasikan produk sediaan tabir surya yang mengandung bahan-bahan alami, sehingga itu aman untuk digunakan dalam jangka waktu panjang tanpa ada efek samping ke depannya. Baik, ini luar biasa sekali ya Nadia, berlatar belakang dari iklim yang memang saat ini sedang sangat panas-panasnya, sesuai juga dengan dari BMKG, memang sangat dibutuhkan sekali untuk sunscreen ataupun spray sunscreen yang memiliki kandungan SPF tinggi. Baik, mungkin Piskalia bisa jelasin nih bagaimana sih proses inovasinya? Ya. Nah, yang pertama kami itu memakai ekstrak daun belimbing dan lidah buaya. Awalnya itu kami memakai daun belimbing yang udah dikeringkan sekitar 2-3 bulan. Kemudian itu kami blender. Kemudian kami mengambil ekstraknya itu memakai alat yang namanya rotary evaporator. Pertamanya itu ditaruh etanol 70%, kemudian itu dikeringkan, dikentalkan menjadi ekstrak. Kemudian kalau lidah buayanya itu kami tinggal memakai dagingnya aja, kemudian dagingnya itu di blender, kemudian diambil ekstraknya. Nah, kemudian beberapa bahan kimia yang kami pakai seperti gliserin, nalauryl sulfat maupun asam stearat, kemudian kami campurkan itu sehingga jadi formulasinya. Oke, baik, ini luar biasa sekali ya. Terus untuk pengujian efektivitasnya sendiri itu apa sudah pernah dilakukan? Ya. Ya, kami itu menguji nilai SPF-nya itu di
laboratorium Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Di sana kami menggunakan alat berupa spektrofotometri untuk menguji panjang gelombang dari SPF yang dihasilkan dari sediaan tabir surya yang telah kami formulasikan. Oke, baik, luar biasa ya, ternyata hasilnya pun, memiliki SPF yang cukup tinggi ya, Nadia dan Piska. Ini inovasinya sangat luar biasa sekali, dan apakah inovasi ini sudah digunakan nih, apa dari kalangan sekolah sendiri atau mungkin juga teman-teman, sudah mulai menggunakannya, seperti itu? Mungkin Piska bisa jelasin? Nah, kalau yang untuk itu penelitian ini belum pernah dilakukan, jadi kami yang pertama melakukannya. Nah, kemudian kalau sebagai angket, kami tuh juga memberikan angket kepada teman-teman kami ketika formulasi itu sudah jadi kami bagi itu ke teman-teman dan teman-teman bisa isi tuh tingkat daya sebarnya gimana, ada iritasi nggak ketika memakainya gitu. Oke, baik, ini luar biasa sekali. Dan ketika setelah menggunakan, inovasi ini, apa sih manfaat yang dapat dirasakan? Mungkin Nadia bisa jelasin ya? Jadi kalau misalnya setelah beberapa saat kami gunakan, itu tuh formulasi ini tuh terbukti untuk menghilangkan fat hitam. Selain itu dia juga bisa menghilangkan noda-noda yang ada di kulit juga. Oke, baik. Ini berarti banyak sekali manfaat dan keuntungan ya setelah menggunakan, produk sunscreen buatan dari siswa-siswa inovatif dari SMA Kusuma Bangsa Palembang ini. Baik, sahabat inovasi, mungkin kita juga, sangat tertarik nih, sebuah inovasi pasti tidak mungkin bekerja atau dilakukan dengan sendiri. Pasti ada tim yang terlibat dalam inovasi ini. Siapa saja nih timnya? Kami ada guru pembimbing kami, yaitu Mhm. Pak Adam. Kemudian kami juga ada Kak Wicaksana namanya. Nah, jadi mereka berdua itu beri arahan dan dukungan ketika pembuatan proposal, itu latar belakangnya gimana, rumusan masalahnya gimana. Kemudian ketika pembuatan formulasinya itu kami juga dibimbing oleh mereka berdua. Jadi kami nggak sembarang buat aja kayak gitu. Oke, baik. Ini benar-benar, banyak sekali ya yang support dan juga tim-tim yang terlibat dalam inovasi, sunscreen spray-nya ini ya. Luar biasa sekali nih Nadia dan Piskalia. Baik, dalam inovasi ini apakah ditemukan hambatannya? Ya. Jadi sebenarnya hambatan terbesar kami itu ada di alatnya ya. Mhm. Alat untuk pengujian SPF, karena itu tuh bukan alat yang mudah untuk ditemukan di laboratorium biasa. Nah, jadi kami tuh udah ada ke beberapa badan penelitian gitu, dan mereka itu kebanyakan ada yang alatnya udah rusak, Mhm. atau alatnya tuh ternyata serinya tuh nggak sesuai dengan apa yang kami butuhin. Nah, Oke. jadi untuk mendapatkan tempat yang sesuai dengan jadwal yang cocok juga itu memakan cukup banyak waktu. Oke, baik. Tapi mungkin bisa diminimalisir ya untuk hambatan-hambatan kecil seperti itu. Oke, ini, apa sih pengembangan ke depannya yang akan dilakukan terhadap inovasi ini? Mungkin kan selama ini baru dipakai untuk skala kecil atau skala sekolah. Bagaimana nih pengembangannya? Iya. Kami berharap produk sunscreen yang kami buat ini dapat diproduksi secara massal, kemudian dipakai masyarakat dari panasnya terik matahari sekarang ini kan benar-benar panas banget. Kemudian kami harap itu aja sih Iya, baik, luar diproduksikan. biasa. Mungkin sahabat inovasi di rumah, menunggu nih, untuk pengembangan selanjutnya dan bisa juga, mencoba ya, setelah inovasi ini dapat, eee, dimarketingkan ya, ada di pasar-pasar komersil tentunya sehingga, semua, sahabat-sahabat inovasi di rumah dapat menggunakan, inovasi yang sudah dibuat oleh siswa-siswa inovatif dari Kusuma Bangsa Palembang. Baik, ini untuk terakhir nih ya, apakah ada harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah dan mungkin juga ucapan terima kasih yang ingin disampaikan? Ya, silakan Nadia dan Pertama, Piskalia. kami berterima kasih kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Mhm. dan juga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah memberi kami wadah untuk mengapresiasi penelitian kami, yaitu tabir surya. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan SMA Kusuma Bangsa yang telah memberikan dukungan maupun arahan kepada kami. Selain itu kami juga berterima kasih kepada kepala sekolah kami, Ibu Hani Oktavia, yang telah memberikan kami support, baik itu secara material maupun non-material. Selain itu juga kepada guru pembimbing kami pastinya, Bapak Muhammad Ali Adam dan Kak Wicaksana, yang telah memberi banyak sekali masukan, kritik, dan saran atas penelitian yang telah kami lakukan.
Baik, ini luar biasa sekali ya sahabat inovasi di rumah dan, terima kasih banyak nih Nadia dan Fiskalia atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan kami tunggu nih inovasi-inovasi yang pastinya lebih luar biasa lagi dari SMA Kusuma Bangsa Palembang. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan tidak lupa kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi dalam inovasi selanjutnya. Salam inovasi.